Pengalaman pertama solo traveling Jawa, Bali, dan Lombok selama 17 hari. Hai, saya Farhan. Perjalanan kembali membawa saya menuju ke beberapa tempat yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Perjalanan kali ini dimulai ketika saya sedang menyusun tugas akhir atau biasa disebut dengan skripsi, di mana saya butuh penyemangat agar dapat menyelesaikan skripsi saya. Dan entah dari mana ide gila tersebut kemudian muncul di pikiran saya. Saya bertekad untuk pergi menyusuri Indonesia dengan mode backpacker setelah menyelesaikan sidang dan juga skripsi saya. Dan karena rekan-rekan travel saya sedang dilanda kesibukan dengan kegiatan kampusnya, maka saya memutuskan untuk pergi solo traveling. Sebelum memulai keberangkatan, saya dibuat ragu apakah saya dapat melakukannya seorang diri menuju ke destinasi terjauh yang pernah saya tuju dengan budget yang tak seberapa. Namun, karena niat dan modal nekat, saya memantapkan pilihan saya untuk pergi ke beberapa tempat menarik seperti Lombok, Bali, Banyuwangi, dan Situbondo. Beberapa tempat tersebut menjadi pilihan dikarenakan keindahan alamnya dan keunikan budayanya. Menariknya, di selama perjalanan, saya banyak bertemu dengan rekan baru yang bukan hanya memberikan pengalaman, tapi juga pembelajaran. Karena perjalanan kali ini memakan waktu yang begitu lama, maka banyak persiapan yang dilaksanakan, seperti melakukan riset tempat mana yang akan dituju, barang bawaan yang lebih banyak, membuat itinerary atau rencana perjalanan sedetail mungkin, dan menabung uang sebanyak mungkin, serta melakukan aktivitas fisik setidaknya 3 bulan sebelum keberangkatan. Karena di Lombok, saya berencana untuk mendaki salah satu gunung tercantik di Indonesia, yaitu Gunung Rinjani. Seminggu setelah saya melaksanakan sidang, saya kemudian memulai perjalanan dari Bandung dengan tujuan pertama saya adalah Surabaya. Dari stasiun Padalarang, saya kemudian menuju ke stasiun Kiara Condong. Pada malam itu, saya kemudian bertemu dengan Rizka yang akan menemani saya di stasiun Kiara Condong sebelum keberangkatan. Pada pukul setengah 11 malam, saya kemudian mencetak tiket kereta dengan tujuan stasiun Kiara Condong, Kertosono. Setelah melakukan boarding, saya kemudian menuju ke dalam kereta dan perjalanan panjang saya dimulai dari sini. Diharapkan segera masuk di stasiun Magetan. Dari Bandung menuju stasiun Kertosono memakan waktu sekitar 12 jam. Ya, alhamdulillah setelah menempuh perjalanan kereta selama kurang lebih 12 jam, akhirnya kita sampai di stasiun Kertosono. Dari Kertosono sini kita akan naik bis lanjut ke Surabaya untuk kemudian nanti ketemu dengan rekan-rekan yang lain. Cukup panas juga ya. Semoga aja kita cepat dapat naik bis biar gak lama-lama kena panas kayak gini. Stay tune terus di Hansi Level. Saya sampai di stasiun Kertosono pada pukul 11 siang. Setelah sampai di stasiun Kertosono, saya kemudian menuju ke jalan utama di sana dengan harapan dapat menemukan bis yang bisa mengantarkan saya menuju ke Surabaya. Namun, ketika saya sudah sampai di jalan utama, saya dibuat bingung karena tidak ada bis yang ada di sana. Saya kemudian menelepon Opik, yaitu rekan saya yang pernah traveling menuju ke Kawah Ijen. Dan ternyata, dari stasiun Kertosono, kita harus pergi terlebih dahulu ke daerah yang bernama Braan, di mana tempat tersebut merupakan tempat pemberhentian bis yang menuju ke Surabaya. Pada saat itu saya memesan ojek online dan pergi ke daerah Braan. Sampainya di sana, ternyata betul bis yang dimaksud sudah ngetem dan saya kemudian naik ke bis tersebut. Perjalanan dari Braan menuju ke Surabaya memakan waktu selama 1 jam. Sampainya di Terminal Purabaya, saya kemudian turun dari bis dan ketika turun disambut oleh banyaknya calo. Bagi teman-teman yang belum pernah ke Terminal Purabaya,
Saya sarankan untuk tidak mengiyakan calo tersebut karena harga yang ditawarkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga aslinya. Halo teman-teman semuanya, akhirnya kita telah sampai di Terminal Purboyo atau biasa dikenal juga Terminal Bungurasi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Terminal Bungurasi itu tuh letaknya dari Surabaya, dan terminal ini merupakan salah satu terminal teramai di Asia Tenggara. Jadi kalau misalkan teman-teman berkesempatan untuk pergi ke sini, di sini banyak terdapat bis yang menjadikan tempat ini merupakan pemberhentiannya, karena tempatnya sendiri cukup luas dan fasilitas di sini pun juga lengkap untuk para penumpang dan juga para armada bis. Dan karena tujuan saya pada saat itu sudah dekat, maka saya kemudian berjalan kaki dari Terminal Purabaya. Pada perjalanan kali ini, saya dipertemukan dengan beberapa orang baru yang baru saja saya kenal dari media sosial. Dan pada saat itu, saya kemudian menelpon salah satu di antaranya, yaitu Bang Sigit yang akan ikut mendaki ke Gunung Rinjani. Tak lama setelah menelpon, beliau kemudian datang dan mengajak saya untuk bertemu dengan rekan-rekan yang lain. Dan di tempat meeting point yang kami tempati adalah rumah dari kakaknya Mas Arif. Mas Arif merupakan leader dalam pendakian menuju ke Gunung Rinjani yang kebetulan kakaknya beliau memperbolehkan kami untuk singgah dan beristirahat di rumahnya. Di sana, saya kemudian bertemu dengan banyak rekan baru dari berbagai macam daerah yang akan ikut pergi bersama menuju Lombok. Di sana terdapat Bang Sigit, Bang Fahmi, Bang Asep, Bang Ahsan, Pak Ade Ulin, dan Adit. Kami kemudian mempersiapkan barang-barang yang akan kami bawa menuju ke Lombok. Setelah semuanya siap, kami kemudian pergi ke Pelabuhan Tanjung Perak pada pukul 4:30 sore. Di Pelabuhan Tanjung Perak, kami kemudian bertemu lagi dengan 3 orang yang akan ikut pergi ke Lombok, yaitu Mas Pajar, kemudian Sofi, dan juga Tari. Jadi, total rombongan kami semua berjumlah 10 orang. Karena waktu keberangkatan kapal laut sendiri masih lama, maka kami lumayan lama juga menggembel di sana. Di mana sekarang? Kita lagi di Perak, guys. Ya, guys ya. Jadi kita mau ke Lombok jam 1 malam. Dan sekarang jam berapa? Dan sekarang jam 17.02. Masih lama. Kita ngegembel dulu di sini nih. Sembari menunggu kapal datang, kami kemudian membeli dahulu makan malam dan cemilan untuk dimakan pada saat di kapal laut nanti. Untuk menghabiskan waktu, tidak lupa juga kami bermain ludo. Bersama dengan Bang Sigit, Bang Asep, Bang Fahmi, Adit, dan Bang Ahsan, kami bermain ludo, dan sebagai hukumannya, bagi yang posisinya ditendang, yang menendang harus mencoret muka korban dengan bedak. Tarang, ini dong, ini dong, darah. Waktu itu kita bermain ludo cukup lama, dan tak terasa waktu hampir menunjukkan pukul 11 malam. Setelah bermain ludo, kami kemudian mempersiapkan keberangkatan kami, karena menurut petugas yang ada di sana, kapal laut akan mulai bersandar pada pukul 11 malam. Dan benar saja, pada saat itu terdengar pengumuman bahwa kapal laut yang akan kami tumpangi sudah bersandar. Kami kemudian bergegas menuju ke kapal, dan ternyata kapal yang akan kami tumpangi pada saat itu cukup besar, dan saya sendiri cukup excited karena pada akhirnya saya bisa naik kapal laut untuk yang pertama kalinya dalam hidup saya. Kami kemudian menuju ke ruang tempat peristirahatan untuk menyimpan barang bawaan kami.
Assalamualaikum guys. Jadi kita baru sampai di kapal. Sekarang jam berapa? Jam 11. Jam 11 lebih 2. Kita baru masuk kapal. Kemungkinan berangkat jam berapa nih? Kalau sesuai dengan jadwal ya, itu jam 00, jam 12. Jam 12. Jadi masih lama ya? Perjalanan 8 jam, 8 jam. 24 jam. 20 jam. 20 jam. Welcome to My channel. bukan channelmu yo. Udah ini di mana ya? Di Kapal. Ini mana? Oasis. DLN Oasis. Tanjung Priuk. Welcome to Pak Tanjung Perak. Perak. Tepi laut. Siapa suka. Boleh ikut. Yuk, terus Besok lagi. besok lanjutin lagi ya. Ini udah habis tenaga. Lumayan nih, capek. Turun-turun. Wah, nggak ada Oke. sinyal. Siap. Setelah menyimpan barang-barang, kami kemudian pergi ke dek kapal dan terlihat kerlap-kerlip kota Surabaya, dan pada saat itu sedang ada proses naik turunnya mobil menuju kapal. Karena ini merupakan pengalaman pertama saya dan belum tentu pengalaman ini terulang kembali, saya berdiam di atas dek kapal dan menikmati malam di pelabuhan Tanjung Perak. Di sana, saya melihat bagaimana persiapan kapal laut sebelum keberangkatan, seperti menaik turunkan kendaraan dan penumpang, hingga proses awal mula kapal laut dapat berlayar. Dan untuk berlayar sendiri, kapal laut yang besar perlu untuk ditarik terlebih dahulu oleh 2 buah kapal dengan ukuran yang lebih kecil menuju ke tengah lautan. Setelah kapal berada di tengah lautan dan waktu menunjukkan pukul 1 malam, kapal kemudian mulai berlayar menuju ke pelabuhan Lembar yang ada di Lombok. Pada malam itu, saya benar-benar menikmati suasana yang ada bersama dengan rekan-rekan baru saya yang akan menemani saya selama di Lombok nanti. Di awal pertemuan, jujur, saya merasa gugup karena ini merupakan kali pertama saya traveling bersama dengan rekan baru yang baru saja saya kenal dari media sosial dan belum pernah bertemu sebelumnya. Namun, karena kami memiliki tujuan yang sama, perjalanan kali ini dirasa sangat menyenangkan. Dari mereka, saya belajar untuk dapat berkompromi, saling merendahkan ego, untuk dapat berjalan bersama dalam menggapai tujuan. Selain itu, di sepanjang perjalanan, kami juga saling bertukar cerita mengenai perjalanan hebat dari masing-masing dan berbagi canda tawa. Ketika kapal sudah mulai berlayar, saya kemudian mendapatkan berbagai macam kejutan yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Dan dimulai dari sini, perjalanan hebat kemudian dimulai. Sekian catatan perjalanan spesial kali ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, kalian bisa subscribe channel ini agar saya semangat untuk melanjutkan perjalanan hebat saya. Saya Muhammad Farhan Gumilang, salam hangat, sampai jumpa di video selanjutnya.